Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Lur, channel Putra Ken Dedes 27. Kali ini saya ada di Markas Oblo. Markas Oblo. Jadi di cabang Kabupaten Blitar PBBI ini. Ya. Ini lagi ada acara edukasi sama Bapak Yayat ya. Bapak Yayat. Bapak Yayat. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube-nya Putra Ken Dedes 27 ya Mas ya. Iya. Wes pokoknya kaitannya edukasi, menghibur, kaitannya bonsai pokoknya. Nah, Begitu ya. pada kesempatan ini kita adit belajar Mas ya. Iya, Pokoknya belajar. ngrungokne semoga ilmune masuk. Pokoknya aja lali like, subscribe, komen channel YouTube Putra Ken Dedes 27. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Ikuti terus nanti Keseruan siapa kita tahu ya Mas ya. Ada yang terobsesi ya di Oke. sana. Oke, terima kasih. Ikuti keseruan kita. Ini pengunjung sudah mulai berdatangan di acara edukasi bersama Pak Yayat dari Jakarta. Bolak balik. Langsung yang ini Mister itu kira-kira iso apa ora? Lek kabeh syaratnya kabeh kompak. Misalnya full. Ini di rumahnya Pak Haji Gigih Ludoyo. Saya coba lewat sana deh, sambil mengintip koleksi. Mantap, penataannya bagus. Masalah buat saya ini adalah waktu ya. Lawan terberat kita adalah waktu atau proses. Nah, jadi kembaliannya dari sebuah sangka itu kita punya beberapa produk dari waktunya harus singkat, juga untuk aman. Dan buat saya bapak sendiri masing-masing punya kriteria yang berbeda. Jadi saya juga berharap bahwa teman-teman nah, ini salah satu bentuk contoh bonsai souvenir ya, begini Pak. Nah, oke, difoto ke tengah sedikit, iya. Nah ini untuk tujuannya ke kontes ya, yang sering dikorbanin, rela apa tidak? Rela. Nah, ya dalam ini. Ini Pak, nanti kalau pas kontes kan ini kan bekas dalam Nah, betul. Sebetulnya saya bukan karena begini yang berat ini. Saya hanya menuntun aja. Makanya mohon maaf sambil ngerokok Pak ya. Biar ini mohon maaf. Ya, sebelum kita melangkah untuk mengerjakan pon, kita harus jelaskan dulu. Kenapa sih harus dibuang? Kenapa harus dibuang? Jangan kita main buang-buang, dok, bentuk. Terus kita tidak menjelaskan. Nanti itu bisa menyesatkan Pak. Karena nggak ada tujuannya kan. Nih. Jadi ini asik juga nih sambil aja ini malah ini Pak. YouTuber. Ya, kawan ya. Yang dibilang gerak dasar tadi kan udah tuh di info apa di 5 gaya dasar. Yang dibilang gerak dasar ini sampai mana ujungnya coba? Ya, ini susah lagi kan? Wah. Nih saya langsung jelasin aja lah biar cepat juga nih. Gerak dari pohon ini ya. Ini ujungnya pengecilannya di sini ya. Ke sini larinya.
Kenapa harus dibentuk mahkota di sini? Kalau ini dipakai, otomatis geraknya itu larinya ke sini karena puncak tertinggi. Apakah dari sini ke sini itu bagus? Kurang. Kaget ya? Kurang. Betul nggak? Pengecilannya itu lebih bagus, lebih ke arah bawah ke sini. Jadi salah satu cara atau jalan untuk menjadikan pohon ini lebih, bukan lebih ini ya, lebih berkriteria lah kalau kita. Ini harus ada yang dikorbankan. Nah yang tadi kan saya udah lihat katanya rela, katanya boleh. Jadi mana yang harus dipotong mas saya itu? Nih Mas Adit sini Mas Adit. Satu. Mbak gimana nyanyi selawe? Jadi gini Pak, kenapa saya harus buang segini dulu? Ya. Selanjutnya untuk terusan mahkotanya, untuk membuat mahkotanya, kira-kira di mana nih Pak? Sini ya? Jadi alurnya, flow-nya itu lebih jelas dari sini, gerakannya lari ke sini, kemudian itu dibentuk sebagai cabang. Sebetulnya di sini Pak, karena ini akhir dari gerak dasarnya. Tapi tidak apa-apa, ini pakai, tapi kalau bisa dibesarkan lagi, ya. Nah, ini cabang sebesar gini, di batang otomatis segini. Kalau cabang sebesar gini, kebesaran ya. Kita akan bikin satu kreasi nanti di ujungnya itu akan dibikin lagi kayak dua mahkota Pak, mahkota sumo. Yang ini nanti mahkota agak sedikit tegas. Jadi ini hampir kembali hampir ke Fuji kalau saya lebih simpel. Ini dipakai, boleh dipakai. Tadi udah catatan. Kalau saya buang di sini, yang penting ini nggak terlalu dominan. Ini hanya sebagai aksen aja. Dan ada fungsi untuk menjaga kestabilan pertumbuhan alur Pak. Ya, ini nanti minim sekali. Nah ini bisa dikeringin. Ya, ini juga nanti buat aksen. Yang paling penting, kalau lihat kita persentase antara ini dan ini dan ini yang lebih dominan. Karena begitu lihat penampilan ini yang harus lebih dominan. Ini sebagai aksen aja. Jadi tidak ada hitungannya lah, gitu kan? Sebagai pemanis aja, ya. Ini dikawatin Mas Adit, kawatin aja. Jadi alurnya lebih jelas Pak. Jadi gerakan ini kalau saya tadi pakai semua ini terkamuflase, terkukung oleh pohon itu harus segitiga. Nah itu hindari Pak. Kalau batang gini ngikutin Pak. Jadi begitu kita ringankan ini sebagai aksen, ininya akan timbul gerakannya lebih kelihatan, lebih terbuka lah gitu, ya. Nah sampai saat sini nih ada bertanya nggak? Cocok nggak kira-kira kalau ini dibikin lebih simpel, hanya ke mahkota di sini aja nanti, dibandingin tadi secara kriteria hitungannya gerak dasar dari sini ke sini ngebanting nggak enak. Ini kalau ini besar nggak apa-apa Pak, besarin sekalian. Tapi untuk barang ini dengan konteks begini, ini mendingan dibikin simpel di sini. Di sini sebagai aksen aja. Nanti ini bisa aja diturunin kecil. Ini nanti bisa. Khawatirnya gitu. Ya. Dan ini keringinnya aja nih. Bisa keringinnya gimana? Yang ini keringinnya aja. Ini kan pakai dikit aja. Nah ini nanti misalkan yang penting antara ini dan ini nggak terlalu dominan Pak, jangan melebihi dominan dari ini. Kalau tadi kan ini lebih dominan, begitu kita potong pasti larinya ke sini dominasinya, ya, gitu. Ya ini kalau flow-nya sih lebih bagus. Di sini ada aksen ya, keringan ini kan yang buat kita itu agak sedikit punya mood gitu Pak, karena keringan ini keringan asli Pak. Ya kan, seratnya. Nah saya nitip kalau keringan udah gini, kadang-kadang kita latah, di chair. Kalau obat jin, sulfur itu nggak apa-apa Pak. Itu sebagai membantu memperlambat pengeroposan. Tapi kalau cat, ini tuh bukan bangunan, ya kan? Apalagi di Pelitur ini bukan mebel Pak. Kalau yang mebel silakan, ini bonsai makhluk hidup Pak. Pakai timur. Iya Pak. Tapi ya jangan Pak. Malah nggak dalam kontes Pak. Ini adalah dalam kontes tuh gini.
Terkadang orang itu ya tadi latah, oh kalau kering itu harus putih begini. Pernah nggak ada yang berburu di sini itu sponsor gigi? Bagaimana keringan di alam itu warnanya? Itu kan menimbulkan kematian tulang, Pak. Justru kalau saya punya keringan itu tinggal dirawat aja, jangan sampai kena lumut, dibersihin. Kalau mau kontes malah dibersihin, Pak. Jadi serat alaminya lebih natural. Kalau pakai cat kan pori-porinya ketutup. Saya kadang-kadang curiga, begitu di pameran pon dicat. Kalau ini nggak ngerti pasti ini tempelan. Sering, Pak, kita harus jujur dalam proses itu, harus kita kejujuran dalam berkarya. Ada di Jepang itu yang dibilang tanuki ya, itu nggak diakui, Pak, hanya sebagai untuk hiasan aja. Itu karena harus jujur terhadap karya diri sendiri, Pak. Boleh, Pak Ujang, ini saya tempelan, saya mau kontes, boleh. Tapi begitu saya tahu tempelan kok, nggak bakalan menang. Tempelan itu gini, Pak, bukan berarti kalau tidak kontes mau ditempel kanan kiri silahkan. Tujuannya kalau ada itu tadi, Pak, kalau tempelan realitas alamnya nggak ketemu, Pak. Kadang-kadang orang dipaku dalamnya itu dikasih apa dulu, semen dulu, dicat gitu, Pak. Itu berbahaya juga kalau orang transaksi, Pak. Saya pernah ngalamin ribut gara-gara tempelan. Jadi tempelan seolah dibikin, kan dia nggak bakalan menjelaskan bahwa ini tempelan, penting mah indah. Begitu dibeli sama kolektor besar, Pak, harganya nggak murah, Pak, ratusan tempelan, sebulan, 2 bulan, apa setahun pada ngelotok cat tuh, Pak. Nanti jemur kan ini kan keluar itu semennya, kelihatan itu pakunya komplit. Wah, ini tempelan bisa dibohongin kan? Jangan sampai terjadi begitu. Jujur aja kalau mau jual, oh Pak ini saya tempelan, oh bisa saya senang, nggak apa-apa. Tapi kita udah jujur, Pak, gitu. Tapi dalam konteks juri tahu, Pak, begitu lihat, wah ini tempelan. Satu kejadian yang pernah saya sampai dengan teman tuh gak enak, teman juga, Pak, yang punya pohon itu di Lampung Tengah ya. Juri lolos semua, Pak, menilai pohon itu di A semua. Gitu saya lihat. Waduh, ada semen. Jadi saya lihat setelah teliti, lihat tekstur bagaimana seratnya itu saya perhatiin, Bang. Ternyata ada tempelan gini, sampai orang itu seolah-olah wah benci, masih silakan aja nggak apa-apa. Itu jatuh, pohonnya bagus, Pak, separuh kalau nggak salah, pohonnya bagus. Tapi kan namanya semen, mana ada kawat yang keluar, Pak, itu kayak dicor, Pak. Kasih kawat, kasih semen, karena warung itu kalau udah keropos nggak kuat. Ya serba salah kan, Pak. Sebetulnya kalau pohon itu kayak gini, tampilkan apa adanya, Pak, bahwa ini saya gitu, Pak. Nah itu yang paling penting. Jadi jangan coba-cobalah kalau nanti misalkan saya pengen tempelan gini-gini. Kalau untuk main sendiri sih nggak apa-apa ya, di rumah kita buat hias. Tapi ke ranah kontes itu lebih ketat, Pak. Ya. Jadi untuk yang ini nanti konsepnya itu aja. Jadi intinya ini simpel sih. Ini nanti dibikin gerakannya yang agak sedikit. Ini aja deh. Kalau pot ideal ini kan kekuatan akarnya tidak kuat, tapi seolah-olah yang dominan itu kan di kanan nih, Pak ya. Ya, lebih kuat di kanan ya. Akar-akar gini sebetulnya ini kan jalur-jalur hidup yang ke sini, Pak, menopang ke sini nih. Kita harus tahu juga, teliti mana alur yang lebih dominan. Jangan-jangan nanti kalau kita begitu potong alurnya kenapa? Itu kan bahaya. Tapi kalau kondisi ini saya tidak terlalu dipermasalahkan, Pak. Biarin aja kalau saya. Yang penting nanti waktu penampilannya itu biarin dia yang ini tuh dilihatkan, Pak. Yang penting gerak ini geraknya bagus, Pak. Jadi flow-nya itu dia ada tekukan yang ekstrim, lebih patah, kemudian dia lari ke belakang, lari ke depan, dan di sini membentuk dimensi. Beda dengan kalau ini garisnya lurus, pasti gak enak. Ini ada tekukan ke belakang, ke depan. Nah, itu yang diharapkan dalam bahasa itu, Pak. Si batangnya sendiri dia membentuk ruang-ruang gitu. Nah ini Mas Adit, kawatnya dibuka di belakang aja loh, kecil-kecil ke bawah aja loh. Ya, nah itu loh. Bisa nggak ini pohon dibikin kayak di surrealis gitu, Pak? Bisa juga ini. Bikin ini pohon satu-satu mahkota dibikin jadi batang semua. Bisa, Pak. Jadi kayak konsep grouping, Pak. Bisa. Tapi kalau kayak gini sih batangnya lebih tegas ini untuk pohon-pohon gini. Kecuali kalau pohonnya keringan semua kayak bonggol aja kita bikin konsep-konsep. Saya gini, Pak, surrealis. Saya kadang bentuk pohon itu bukan berarti pohon yang dikerjain saya bisa mahal, bisa juga rusak, Pak. Rusak itu maksudnya hilang daunnya, Pak. Kalau tadi kan udah ribut, begitu, oh rusak. Tujuannya sih saya yang terbaik, bahwa ini bisa mencapai ke bonsai itu lebih baik lah, lebih. Kalau benar salah itu sih nggak ada dalam itu. Tapi secara kriteria lebih mengena gitu loh, Pak.
Gitu aja sebetulnya. Kalau tadi orang-orang baru sayang dirusak udah ribut berapa tahun, tapi kan kalau secara kriteria penjurian itu nggak kena Pak. Karena alur yang ditimbulkan, yang ditonjolkan ini lebih dominan di sini karena banyaknya. Gini Pak, jangan punya pemikiran bahwa bonsai harus segitiga. Itu yang paling fatal sebenarnya konsepnya itu Pak. Secara keseluruhan Pak, bonsai itu tanaman itu lebih cenderung kubah kalau nggak agak segitiga gitu Pak ya. Yang paling parah kalau kita punya pohon yang kelam Pak, berumpun. Itu sering kejadian menemukan teman-teman itu karena konsepnya harus segitiga Pak. Dia dibikin untuk membuat bahan itu dipukul rata, tok tok tok. Yang tengahnya itu harus tinggi. Padahal yang tengah itu kecil Pak. Fatal itu Pak. Jadi kalau kita lihat dapat pohon yang di alam itu misalkan kelam gitu Pak, berbatang banyak. Lihat konteksnya dulu mana yang paling besar. Boleh nggak center pointnya misalkan di kiri? Kan boleh. Yang penting yang lebih besar harus lebih tinggi, yang lainnya ngikutin Pak. Jangan yang kecil di tengah mentang-mentang bonsai itu karena harus segitiga dipotong rata gitu Pak. Nah, ini begitu kontes proporsi batangnya nggak mengena Pak. Ya. Itu nitip saya itu tentang itu tuh banyak yang tapi saya percaya udah pada paham kalau itu mah. Ya. Oke, tinggal potong ini tadinya sudutnya nggak jelas, kita pertegas sudutnya biar lari ke belakang nanti baru yang dikembangin. Ya kan? Tapi kalau dengan adanya ini tadi kesannya itu ya lurus aja Pak. Kalau gaya gini ngikutin bonsai ini geraknya Pak. Jadi gerakannya sangat ya ada gerakan yang keluar masuk itu ini sama kan nanti bikin cabangnya itu ngikutin gerak pohon. Prinsip dari aksem itu bagaimana Pak? Ini sebetulnya untuk sebagai pemanis aja Pak, dan tujuannya tadi takutnya ini dibuang ada alur yang mati Pak. Terutama untuk pohon-pohon jenis tertentu kalau dibuang itu dia bisa timbul kematian Pak alurnya itu. Itu nanti mengikuti arah. Di sini dibikin asin itu hanya sebagai pemanis dikit aja Pak. Dikit ya. Dikit aja kayak di sini juga ini ketinggian ini nih. Ini dipotong jadi tubuhnya dipindahin lagi boleh ke bawah ini. Yang penting dua ini itu jangan sampai mengalahkan nanti di sini Pak. Ini harus menonjol di ujung ini. Intinya Pak ya ini. Ya. Kan gini aja kalau kita potong-potong ini udah berbeda Pak. Berbedanya ini lebih berat di sini. Di sini lebih ringan nantinya, ya. Tapi alur ini kan jelas Pak. Kalau tadi alurnya di sini, kalau mau dipakai kepala sini ke sini, ini gak enak Pak. Kecuali kalau ini sebesar gini nih dibesarin lagi, dibikin mahkota, di sini bikin mahkota lagi, bagus Pak. Cuman proses waktu lama. Kalau kayak gini mendingan dibikin lebih simpel, memangkas waktu lah. Oke, thank. Habis dah. Nah ini saya tanya Pak, kakinya bagus nggak kayak gini? Kelihatan. Jangan mikir kaki Pak. Ini aja saya udah dihitung kalau nanti nanamnya segini ini untuk satu kesatuan dengan kaki. Tidak harus selalu kaki itu yang tersirat kelihatan gini Pak. Ini juga sebagai simbol-simbol sebetulnya. Tapi untuk gaya-gaya di pohon yang tadi Pak yang dinaturalis itu kurang bagus, tergantung dari konteks pohonnya gitu ya. Jadi jangan ribut kaki dulu, malahan dulu Pak ya. Kalau kita berburu pasti yang dilihat kaki ya. Pernah ngalamin nggak? Orek-orek tuh kaki ya, kita mau lihat ke atas sudah. Ya kan, ngalamin lah itu pasti. Sampai dalam satu rumusan teman-teman diskusi, ada spesialis juri kaki. Mana ini pohon pecah-pecah. Jadi intinya itu kaki itu ya yang penting cukup mewakili lah, tidak harus selalu gitu Pak. Kayak tadi saya bilang kalau cokan itu idealnya. Tapi kan kita bikin dengan teori itu kan yang gambar itu susah. Ini bonsai yang makhluk hidup masalahnya. Kalau bikin mungkin patung lebih mudah Pak, ya kan? Udah tidak berubah, ini kan dinamis pohon itu, ya. Atau mulai dibentuk. Kalau dalam menghadapi jenis atau gaya seperti ini kita perlu banyak
berkreasi, karena kalau untuk menangani bonsai-bonsai seperti ini itu udah masuk ranah art ya, seni. Jadi yang sifatnya teknis itu biasanya sudah dikuasai. Jadi untuk menghadapi pohon-pohon yang galian alam seperti ini biasanya itu bermainnya udah di ranah art, karena bahan yang dapat di alam itu bentuknya sudah ada sedemikian rupa, bagaimana caranya kita mengolah agar tampilannya yang seperti di alam itu tidak jauh berbeda. Itu tujuan utamanya. Jadi penanganan pohon-pohon hasil galian alam dengan hasil budidaya berbeda. Nah di sini juga diperlukan apa kreasi seni dalam pengertian itu bagaimana cara mengolah dalam satu cabang atau ranting bisa jadi pelanggaran ngawatin nih. tahapan pembuatan sayap atau semi mahkota ya di tiap bagiannya itu. Jadi nggak hanya setiap cabang dipakai sap-sapan hanya satu gitu, bisa divariasi menjadi semi kepala atau beberapa tangan, disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di sini. Makin simpel itu makin baik sebenarnya, karena melihat ini juga ada YouTuber dari Blitar juga, Mas Janwadi, Bonsai Blitar. Ini Pak Eko Widodo. ini mungkin salah satu kenapa harus ditahap, sedangkan tidak ditahap pun pohon bisa indah. Kelebihan dari pohon yang ditahap bisa indah itu adalah dibanding yang tidak ditahap, itu daya kekuatan dia untuk berkali-kali mengeluarkan tunas itu jauh lebih besar, jauh lebih kuat dibanding percabangan yang tidak ditahap. Itu perbedaannya. Jadi misalkan ini pohon yang tidak ditahap dilihat indah, tapi kekuatan keindahan itu tidak akan selama pohon yang memang benar-benar ditahap. Itu penjelasannya kenapa setiap percabangan atau ketika kita membuat batang utama itu mesti ditahap. Tujuannya itu. Jadi dia karena menjelang jadi pun kita tetap pruning, keluar tunas baru kita pruning lagi. Nah kekuatan untuk menimbulkan tunas-tunas barunya itu jauh lebih banyak dibanding yang tidak ditahap. Koboi nel, bah, koboi lagi. Ya, bang ngantuk. Kalau teman-teman kadang-kadang kalau untuk workshop Australia, pinggiran enggak Pak? Ini orang Australia semua nih. Jangan bagus sesaat yang datang ke rumah ada penyesalan apaan pohon cuma bentuknya aja. Nah perlu rame aja. Tapi kita nanti di sini akan menjelaskan. Aku ramutong loh, kok dilonin. Contoh kayak gini Pak. Satu cabang ini sebenarnya nggak seberapa yang buat akses. Kalau kita mau gerak cabang buat akses, Sir ini. jangan Disambungkan dengan kopi kita. dibikin lagi di sini ranting lagi. Kita bikin plau dulu cabang. Kemudian nanti daunnya hanya di ujung untuk mengeluarkan ranting di bawah sini aja daerah sini Pak. Ngantuk. Jadi Ngantuk. terekspos kelihatan. Tapi kalau kita bikin di sini ini enggak. Jadi ini hanya sebagai akses. Wes, iki lho. Harus jadi. Mana? Ya. Misalkan di sini nanti udah besar potong lagi saya Pak. Potong sekali lagi, kemudian bikin lagi Pak terus Ketua. bikin 2 kali pecah ranting, kemudian dijadiin. Nah ininya alur ini jangan sampai ketutup. Kadang-kadang ada teman-teman itu kalau kita membuat satu gerakan kalau pakai bajunya bawahan kelihatan Pak. Kurang ketat dikit Mas. Kasih ya Lur, itu tadi review sama Pak Jang.
Hidayat Hidayat. Jangan terlalu dibesarkan. Makasih yang menonton sampai habis. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai. Ini hanya nanti sekedar bagi-bagi lagi, Pak. Tapi dipakai